Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT untuk melakukan salat subuh berjamaah dan ta'lim. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi deposito kita kelak di akhirat, yang semoga kita semuanya dijadikan ahli Al-Quran dan mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke ayat surah baru, surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surah Al-Buruj ini dengan sumpah, was-sama'i dzatil buruj. Sekedar untuk mengingatkan kembali, sumpah digunakan oleh manusia biasanya untuk menunjukkan satu, sesuatu yang penting; dua, karena dia marah; tiga, ketika orang terus menerus tidak percaya. Jadi kalau kita melihat sumpah, biasanya keadaannya tiga itu. Satu, karena orang marah, maka dia bersumpah. Kita jelek-jelekin orang, terus misalnya bully orang, sampai dia menyatakan wallahi saya tidak mengambil, misalnya. Satu, karena marah. Yang kedua, kalau orang menganggap ini sesuatu yang penting. Misalnya, wallahi saya tadi melihat, sana itu ada kejadian, berarti sesuatu yang penting. Atau kalau orang tidak percaya, tadi saya masa, sungguh begini masa, kita wallahi, nah gitu. Dan sekarang mari kita fikirkan ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bersumpah, berarti ini sesuatu yang sangat penting. Nomor satu. Nomor dua, yang diajak bicara pada saat ayat ini turun cenderung tidak percaya terus, sehingga menggunakan sumpah. Dan di dalamnya juga ada amarahnya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, padahal ini sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang begini ya, kalau ada orang tua bersumpah, orang tua nasihati kita sesuatu yang sangat penting, dan orang tua itu kelihatan kalau kita tidak nurutin, dia marah dan seterusnya. Kira-kira apa yang kita lakukan jika orang tua bersumpah? Temenan ya, kono ojo lakoni temen niku lho. Kon wallahi ojo lakoni temen ya. Terus kalau kita mengambilnya sebagai sesuatu yang mudah saja, alah, cuman gitu aja. Namanya satu, kita tidak menghormati orang tua kita menyepelehkan orang tua kita, dan seterusnya. Itu yang harus kita rasakan kalau kita menghadapi sumpah di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus berbeda antara orang kafir di dalam mendengarkan sumpah dan orang mukmin yang mendengarkan sumpah. Surah Al-Buruj lagi-lagi diawali dengan sumpah, was-sama'i dzatil buruj. Dan Allah bersumpah ini, ya meskipun mungkin membacanya tidak seperti orang marah, was-sama'i dzatil buruj, ngoten. Tetapi namanya sumpah, di dalamnya itu yang harus ada di dalam diri kita. Ini sesuatu yang sangat penting, karena saya tidak akan take it lightly. Saya akan serius ini mendengarkannya, gitu maksudnya. Apa yang mau dibicarakan oleh Allah SWT, gitu maksudnya. Oke, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit dzatil buruj, yang memiliki buruj. Perbedaannya dengan surah-surah yang sudah kita kaji. Surah-surah yang lain ketika membicarakan langit, langitnya dihancurkan. Langitnya yang dipecah, insyaqqat, langitnya yang digulung cahayanya, mataharinya, sampai kemudian langitnya rusak. Di ayat ini enggak.
Di ayat ini Allah tidak menjelaskan langit ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyatakan langit itu dzatil buruj, memiliki buruj. Dalam kosakata bahasa kita, kata buruj ini sudah masuk menjadi kata misalnya tabarruj. Ya. Baroja sebenarnya makna dasarnya adalah manifestasi. Sesuatu yang kemudian diperlihatkan, namanya baroja. Burjun itu tower yang semua orang kemudian bisa melihatnya. Andai semua rumah itu tingginya 4 meter, terus ada satu rumah yang tingginya 8 meter, maka semua orang bisa melihatnya. Lah, kalau semua orang bisa melihatnya, namanya dia tabarruj, karena dia nampak kemudian bermanifestasi kemudian, namanya tabarruj. Oke. Karena itu tower yang tinggi-tinggi disebut dengan burjun. Ya. Clock tower di Mekah disebut dengan burjus sa'ah. Ya, burjus sa'ah. Kalau di Malang burju adalah bubur kacang hijau, langit veto male nih. Jadi burjun itu tower, ya, burjus sa'ah clock tower, burjur khilafah, ya, di Dubai misalnya, tower yang paling tertinggi gedungnya. Lah, apakah Allah berbicara tentang gedung yang tinggi ini? Enggak. Al-buruj adalah, atau buruj maknanya fort dalam bahasa Inggris. Kenapa ya? Kayak camp-campnya tentara. Apa kalau di sini saya tidak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang di situ itu banyak tentara di situ, memang diletakin di situ. Ya, untuk siap-siap kalau ada musuh tinggal mengeluarkan saja. Napa namanya ini kemudian ngertos kula. Napa? Mungkin kayak barak lah, kayak barak. Nah, itu namanya buruj, ya. Lah Allah, tapi ada kaitannya ndak ini dengan matur suwun? Ada kaitannya ndak ini dengan langit, makna-makna tadi? Ada. Nomor 1, para Al-Quran menggunakan 3 kata untuk menyebut bintang nih. 1 ada kaukab atau kawakib jamaknya. Yang kedua ada najm atau nujum. Yang ketiga namanya buruj, ya. Najm sekarang sudah banyak orang namanya najm, najma. Siapa namanya? Najma, maksudnya bintang. Najm itu cirinya twinkling, on off, ting, lah gitu itu. Seperti lagu anak-anak kita kecil, twinkling twinkling little star, ya, twinkling namanya. Jadi nujum itu twinkling gini, namanya nujum, Kaukab atau kawakib jamaknya, bintang yang tetap di situ aja, tidak berpindah-pindah dia, seakan-akan tidak berpindah, ya, sehingga bisa dijadikan orang sebagai arah. Ya, misalnya bagi orang dulu, ya, orang sekarang sudah tidak pakai ngelihat bintang mana utara mana selatan, ya, kalaupun malam. Kenapa? Karena punya HP semuanya, tinggal lihat kompas sudah ketahuan. Dulu orang lihat, oh sana sing koyok kepiting, sana yang, dan seterusnya. Namanya bintang yang kita melihatnya tetap pada tempatnya disebut dengan kaukab atau kawakib. Ya, kawakib jamaknya, oke. Yang terakhir namanya buruj. Buruj itu bintang yang kita ini paling nampak sendiri ibaratnya, dan kita ini melihatnya dongak gini ke atas, ya, karena bintang di atas kita melihatnya, dan di situ itu menjadi tempat baraknya tentaranya Allah SWT. Jadi seperti baraknya para tentara, di langit sana itu ada tentara yang Allah siapkan. Ya, menarik untuk difikirkan, ya.
Memangnya untuk apa, Ustaz? Tentara itu untuk diturunkan oleh Allah kapan saja. Terserah Allah. Waktu kita bahas surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama, ya, ayakhsifa bikumul ard, a'amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Salah satu makna man di situ adalah malaikah. Apakah kamu merasa aman kepada malaikat yang ada di langit sana? Siapa itu? Ya malaikat yang ada di barak sana, di buruj. Jadi fungsinya ada dua malaikat ini. Satu, fungsinya adalah melempari jin yang mencari informasi. Jin sing dadi wartawan-wartawan, ya, yang ngoping informasi ono apa saiki dino iki di Malang dan seterusnya. Kapan gunung meletus, kapan turun hujan, bagaimana nasibnya orang ini dan segala macamnya. Itu dibicarakan oleh malaikat karena ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu. Dia turun itu sambil ngomong, aku nyandi misalnya Lamongan, aku yang anu gini, dan dia dengerin itu, mencuri informasi tentang perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian di alam dunia ini. Dulu pekerjaan jin itu begitu. Baru nanti turun diberitahukan informasinya kepada dukun-dukun nih. Makanya dukun-dukun zaman dahulu sakti-sakti, meskipun ilmu ngopeng, gitu. Tapi dia dulu aman lah. Nanti oleh Allah tidak dikasih akses lagi, terutama setelah kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditutup langit itu. Nah, kalau dia masih berusaha naik ke atas nyuri informasi, lah dalam Al-Quran nanti dia dilempari, kata Allah SWT, bisyihabin, dengan nyala api nih. Atau kalau di di surah Al-Mulk, gimana itu, kata Allah SWT, nanti Allah menjadikan bintang itu, walaqad zayyana samaa'a dunya ila akhir, itu nanti akan dilemparkan kepada para setan itu. Kenapa? Karena dia hendak mencuri informasi, Oke, nomor satu, tujuan dari Fot tadi atau dari buruj. Yang kedua, Allah menurunkan kapan saja yang Allah kehendaki. Ya. Misalnya Al-Quran menyatakan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati munzalin, kata Al-Quran, musawwimin. Misalnya di perang Uhud, ya, kata Allah, kalau kamu orang-orang Islam tetap, atau di perang Badar, ya, perang Uhud atau perang Badar di surah Ali Imran, ya, kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara mereka datang kepadamu, ya, dalam amarah bertumpuk-tumpuk datang karena banyaknya pasukan orang Quraisy. Apa kata Allah? Yumdidkum, kami akan bantu kamu, kami akan kuatkan kamu, bi khamsati alafin, dengan 5.000 malaikat. Khamsati alafin, dengan 5.000 malaikat. Dan itu terus datang lagi, musawwimin, kata Allah SWT, ya, di perang Badar 5.000 malaikat diturunkan oleh Allah SWT. Syaratnya cuman sabar, takwa dalam peperangan. Nah, dari mana malaikat turun? Buruj, dari buruj. Nah, Allah sekarang bersumpah dengan ini, wassamai dzatil buruj, demi langit yang memiliki buruj, yang di sana banyak tentara yang saya taruh di baraknya sana. Untuk apa kira-kira Allah bersumpah gini? Kita hubungkan lagi dengan makna sumpah tadi. Satu, ini sesuatu yang penting untuk didengarkan. Kenapa? Karena surah ini surah Makkiyah. Orang-orang Quraisy terus melecehkan Rasulullah SAW, terus melecehkan orang-orang beriman, terus tidak beriman kepada Allah SWT, ya, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Allah ngancam, kamu kira aku tidak punya tentara untuk ngancurin kamu? Aku bersumpah, ya, demi langit yang memiliki tentara yang sekarang saya simpan masih di Buruj sana.
yang aku bisa turunkan ke apapun saja. Ustadz, ngapain kok masih disumpahin gitu? Mbok emblekno po malaikat wis. Ya, hancurin apa? Karena Allah penyayang. Karena rumusnya rahmati wasi'at, ya, atau di tempat yang lain rahmat Allah itu mengalahkan amarahnya. Ya, rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Hatta orang Quraisy sing kados ngoten niku masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Masya Allah. Kalau kita sudah tidak tahan ngelihat orang Quraisy itu, lihat orang Quraisy. Ngapunten kula saged nedhi toyo petake. Saya sedang diet ekstrim ya. Jadi tidak makan apa-apa kecuali air putih. Ini hari kelima. Ternyata tidak mati manusia itu meskipun hanya minum air putih. Jadi karena udah terlampau banyak penyakit yang jadi memang harus ekstrim dulu lah. Rencananya 1 minggu. Ini hari kelima hari ini. Sudah tidak terasa lapar, cuman butuh minum mawon. Oke. Balik lagi was-sama'i dzatil buruj. As-sama'i dzatil buruj. Kenapa Allah kok bersumpah itu? Karena lagi-lagi Allah masih ngasih kesempatan kepada orang Quraisy. Tidak langsung dihancurkan, masih diancam ibaratnya. Ancamannya dengan sumpah, dan ini berarti sesuatu yang sangat penting. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Itu yang pertama. Dan kita harus menyadari ternyata tentara Allah itu di mana-mana. Tentara Allah di mana-mana. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan walillahi junudus samawati wal ard. Bahkan Allah menyatakan bahkan Allah menyatakan junudnya itu, tentaranya itu yang pertama langit dulu disebut. Allah SWT menyatakan walillah, bagi Allah junudus samawat, tentara yang di langit. Bukan di bumi dulu, junudus samawati wal ard. Bagi orang yang beriman mendengarkan ayat ini buat apa? Buat penguatan, empowerment. Karena mereka dalam kondisi lemah dulu di Mekah. Lemah, nggak ada yang nolong. Bayangin ya, Rasulullah SAW itu periode dakwahnya 13 tahun. Kalau kita lihat tidak ada perlawanan. Dibunuh sahabatnya, diam mawon. Suruh bersabar oleh Rasulullah SAW. Sobron ya ala Yasir, kata Rasulullah, sabarong nggih keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, panggonanmu wis ndek surga, kata Rasulullah SAW. Habab bin Arad nggih dibakar punggungnya, datang ke Rasulullah SAW, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah ya Rasulullah? Ini kita ini sudah dihajar ampun-ampunan nih, punggung saya melepuh nih karena saya dipanggang oleh orang Quraisy. Kata Rasulullah, kamu terlampau cepat. Minta sudah pasti datang, tapi kamu mintanya terlalu cepat. Orang-orang terdahulu dibelah kepalanya, digergaji kepalanya, kata Rasulullah. Disisir dia dengan besi dan seterusnya. Namanya periode pertama, apalagi 3 tahun pertama. 3 tahun pertama ini diem Rasulullah, hatta kepada kerabatnya tidak memberitahukan, hanya orang-orang dekatnya saja yang masuk Islam. Khadijah, terus Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Jadi inner circle-nya dulu. Habis itu baru turun ayat fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Siapa yang pertama kali? Keluarga, sukunya sendiri masih Bani Hashim diundang makan. Rasul pakai satu talam, katakanlah ya, makanan dengan minuman. Diundang ke rumahnya, ayo dipersiapkan. Kata orang-orang itu menarik, salah satu karomahnya yang membuat nanti Abu Jahal iki tidak bener arek iki. Karena makanannya sebenarnya sedikit, sing diundang wakeh.
Tapi kalau kita baca sejarah, semua yang makan itu seakan-akan dia menghabiskan satu nampan itu, dan semua yang minum seakan-akan dia minum dari semua yang disediakan Rasulullah. Semuanya, meskipun gede-gede diambilnya. Abu Jahal terus notice, oh enggak bener ada ini. Temenan kayak ini. Itu yang pertama kali dipikirin Abu Jahal. Ya, 2 kali Rasulullah melakukan itu. Terus baru turun lagi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan seterusnya itu dilakukan dakwah yang lebih terbuka, naik ke atas bukit Sofa, dan terus mulai Rasulullah menjelaskan itu. Yang marah-marah Abu Jahal sampai menyatakan tabbal laka ya Muhammad, ya tabbal lihadad din, tabbal alihada jama'tana, dan seterusnya. Itu kemarahan Abu Jahal. Terus Rasulullah mulai berdakwah terbuka terus sampai tahun ke-13. Nah, tapi kalau kita pikirkan posisi orang Islam di sana lemah, nggak ada pembela, nggak ada tentara, dan seterusnya. 13 tahun. Nah, posisi mulai kuat ketika di Madinah. Tapi di Mekah lemah. Nah, waktu dalam keadaan lemah, siapa kemudian yang menguatkannya? Ayat ini salah satunya, was-sama'i dzatil buruj. Tenang aja orang beriman, kamu tidak sendirian. Ada banyak tentara di sana yang siap aku turunkan kapanpun saja. Yang penting kamu terus takwa, yang penting kamu terus sabar. Tenang saja. Kamu kira Allah tidak tahu? Kamu kira Allah tidak memproteksi kamu? Kamu kira Allah tidak melindungi kamu dengan tentaranya meskipun tidak kelihatan? Mental itu yang juga harus ada di dalam diri kita. Kalau kita memperjuangkan agama Allah, kalau kita berada di jalan yang benar, was-sama'i dzatil buruj. Karena kadang-kadang membuat kita takut, dewenan rek kono sing nulungi. Was-sama'i dzatil buruj. Ngoten maksudnya. Itu jadi ayat ini menarik. Bayangkan ketika ayat ini turun. Bagi orang mukmin ini penguatan, tasliyah, ya. Hiburan sekaligus penguatan buat orang mukmin. Bagi orang kafir ini ancaman, dan serius ini ancamannya. Was-sama'i, seperti orang nyakitin kita dan seterusnya. Terus no ya, mbok kira aku nak duwe anak buah. Wah, niku ngeper nanti. Jenengan tinggallah di film-film niku. Ya, misalnya anaknya raja atau anaknya jenderal nyamar, ya, film Cina biasanya yang banyak begitu. Terus masuk ke restoran, pakaiannya dekil, diusir dari restoran, terus dia ngomong, kamu tahu enggak siapa saya? Kamu kira kamu ngusir saya itu? Bapak saya itu jenderal. Ketawa itu dan seterusnya. Sama, dia mengancam. Jadi manusia juga sama, bikin film, pikirannya juga sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran, karena memang kita sering meremehkan karena belum kelihatan. Atau film-film pendek sekarang banyak di YouTube, ya, dan seterusnya, dihinakan. Misalnya bosnya nyamar jadi satpam di perusahaannya sendiri, ya, dihinakan. Banyak kita dengar sekarang. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Padahal nanti dia diancam, kamu akan nyesal loh nanti kalau saya buka siapa aslinya saya. Alah kamu siapa, dan seterusnya. Bayangin itu semacam itu sekarang. Jadi bagi orang dulu ayat ini kayak film. Seperti kita sekarang nonton film itu loh. Masya Allah, ketika kebuka was-sama'i dzatil buruj, kata Allah. Masya Allah. Ya, yang pertama, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, ya, dan yang dipastikan terjadi. Al-mau'ud, yang dijanjikan. Al-wa'du dainun, ya, janji adalah hutang. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan janji yang di hari yang dijanjikan? Yaumul Qiyamah. Allah pertama kali ngancam dengan azab yang bisa datang kapan saja dari langit sana, yaitu malaikatnya diturunkan, atau yaumil mau'ud, hari kiamat nanti. Kamu tunggu juga, aku bersumpah dengan dua hal ini. Kamu tak ancam dua kali, tak siksa di dunia,
tambah tak siksa lagi nanti di hari yang sudah aku janjikan. Kapan itu? Terserah Allah SWT. Namanya Yaumul Qiyamah. Dihadang oleh dua. Mestinya orang yang normal hatinya takut dia, dan dia beriman mendengarkan dua ayat ini. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Karena kita ini hanya akan menjadi orang yang baik karena itu. Ya, karena kita mengingat Allah SWT atau karena kita mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita kemudian terpikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terpikat dengan ketaatan kepada agama ini. Masya Allah ya, orang yang mengingat Allah, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz, meskipun ada banyak riwayatnya, salah satu riwayat wafatnya beliau adalah diracun. Siapa yang tidak kenal Umar? Orang paling baik ya, khalifah yang tidak punya ketertarikan kepada dunia ini. Masya Allah. Akhir hidupnya beliau ini salah satu riwayat banyak membenahi pejabat-pejabat yang korup, hartanya diambil dan seterusnya lah. Dan pejabat-pejabat itu, bisnismen yang kaya itu dari keluarga besarnya, karena beliau dari Bani Umayyah. Ya, semenjak pemerintahan Muawiyah dan teruskan itu, yang jadi pejabat, pedagang sukses semuanya ya dari ini KKN ceritanya lah. Begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi, itu yang tidak benar-benar disikat semuanya, meskipun dulure dewe tidak peduli. Umar bin Abdul Aziz akhirnya itu melahirkan kemarahan dan kebencian dari keluarga besarnya sendiri, Umar bin Abdul Aziz ya. Maka mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan. Gimana caranya? Salah satu khodimnya ya, pembantunya Umar bin Abdul Aziz, dideketin, dikasih uang 1000 dinar dan diiming-imingi dengan kebebasan. Riwayat yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, kalau dia tidak mau dibunuh dia. Sehingga si malakama, apa yang terjadi? Minumannya dicampur dengan racun, diminum oleh Umar bin Abdul Aziz, dan nanti dia merasakan sakitnya 20 hari, Umar bin Abdul Aziz. Dan dia tahu siapa ini karena racun, karena ada di perutnya. Dipanggil terus, lihat bayangin ya, kalau kita yang jadi Amirul Mukminin ya, bayang Masya Allah, presidennya ini dipanggil sama Umar bin Abdul Aziz, terus waihak, celaka engkau, mahamalaka, apa yang membuatmu kamu kok sampai membawa meracun saya itu? Kata dia, mohon maaf wahai Amirul Mukminin, saya sebenarnya tidak mau melakukan ini, cuman saya dipaksa dan diancam bunuh. Saya dikasih uang 1000 dinar dan dijanjikan kemerdekaan jika saya meracunmu. Lihat apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, mana uangnya? 1000 dinar itu. Terus bilang, masukkan ini dalam kas negara ke Baitul Mal. Habis itu dia bilang, pergilah kamu sejauh mungkin yang bisa dicari oleh orang. Jadi dia itu yang disuruh pergi. Kenapa kok mengusir pergi? Karena kalau dia tidak pergi, terus dia mengakui bahwa dia yang membunuh, dan berarti tahu siapa yang menyuruh dan seterusnya, dia pasti akan dibunuh. Karena itu Umar bin Abdul Aziz menyuruh, kau pergi sejauh-jauhnya sehingga dirimu merasa aman. Wes di nopo namanya sudah diracun, yang dipikirkan hanya masih nopo menyelamatkan. Masya Allah. Karena itu para ulama menyatakan, ya Allah, betapa baiknya akhlaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya. Nanti begitu setelah 20 hari makin parah penyakitnya, terus dia sudah mulai merasakan mau meninggal dunia, banyak orang disuruh keluar oleh Umar bin Aziz. Terus dia menyatakan, dudukkan aku, karena aku sudah melihat serombongan makhluk yang bukan manusia dan jin, katanya dia. Masya Allah. Terus baru kemudian dia mengucapkan salam ya,
Dan kalimat terakhir dia baca surah Al-Qasas, ingat saya, tilkad darul akhirah, naj'aluha lil ladina, itulah negeri akhirat yang surganya Allah SWT yang diberikan kepada orang yang tidak sombong di muka bumi, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Kenapa orang begitu? Karena ingatannya kepada Allah, karena ingatannya kepada akhirat yang sangat kuat. Karena itu semakin kita mengingat Allah, semakin kita mengingat hari akhir, insya Allah itu yang akan membuat kita menjadi orang yang baik. Kalau dua itu sudah tidak ada, ya sudah, pasti orang akan melakukan hal yang seenaknya. Karena itu Quran menyatakan di ayat ini, kenapa kok tidak ada poin yang pertama Ustadz, ma'rifah kepada Allah. Ini tidak levelnya, orang ini udah keterlaluan. Karena itu yang dibutuhkan ancaman. Bagi orang yang beriman, cukup diingatkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah agar dia mengingat Allah. Cukup membuat dia beriman. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Awalam kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan seterusnya. Cukup disuruh ngelihat ilal ibil, kaifa khuliqat, bagaimana unta. Udah gitu, niku berarti nopo wong sae agar dia mengingat Allah. Tapi kalau orang sudah buruk, enggak usah diingatin gitu. Enggak mempan sudah. Diapain? Diancam itu, ngoten. Itu kenapa? Karena keterlaluan. Anak kita kalau masih baik, belajar ya, nanti biar sukses. Nanti begini-gini, tapi lewat keplek nemen. Belajar. Kepuk kan ya, enggak belajar, ngoten. Enggak makan sudah, pakai nasihatnya itu sama. Kenapa ayat ini tiba-tiba langsung mengancam was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud? Karena itu, karena audiennya udah keterlaluan. Wal yaumil mau'ud, yang pertama wal yaum, bukan wa yaum. Karena dikasih al, berarti dia tertentu, hari tertentu. Ini bukan di setiap hari, ada hari tertentu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yaumul qiyamah. Was-sama'i dzatil burud wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Syahid sama mashhud. Syahid orang yang menyaksikan, mashhud barang yang disaksikan, sesuatu yang disaksikan. Syahid sama mashhud, witness sama sesuatu yang be witnessed, jadi ada yang menyaksikan dan yang disaksikan. Tapi ayat ini dibikin terbuka, bentuknya nakiroh semuanya, syahidin wa mashhud, bukan wasyahid, tapi wasyahidin, terbuka banget. Gini ya, kalau saya ngomong kitabin, berarti kitab apa aja, biologi, kimia, fisika, Al-Quran, Bible, semuanya, karena masuk kitab. Tapi kalau saya bilang Alkitab, ya berarti Quran. Dzalikal kitabu, dzalika Alkitabu, oh berarti Al-Quran. Tapi kalau saya bilang dzalika misalnya atau apalah, kitabu tidak pakai al, berarti bersifat umum. Ini bersifat umum. Syahidin wa mashhud, demi dan aku bersumpah, yang ketiga, dengan apa sumpahnya, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Karena dibikin terbuka, maknanya banyak banget ini, maknanya banyak banget. Karena makna apapun nanti bisa dikaitkan ke sini sepanjang ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Misalnya yaumul qiyamah. Quran menyebut yaumul qiyamah itu dengan yaumum mashhud. Inna fi dzalika laayatin liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un, kata Al-Quran, lahun nas wa dzalika yaumum mashhud.
Yaumul Qiyamah disebut oleh Al-Quran sebagai Yaumum Masyhud, hari yang disaksikan. Menyaksikan apa? Kehancuran alam semesta, langit yang dirobek, dan seterusnya, bumi yang di stretching out, yang diratakan oleh Allah SWT, dan berbagai macam kehancuran itu. Nanti kita menyaksikan itu semuanya. Berarti kalau kita rujukkan kepada Yaumul Qiyamah, siapa syahidnya? Seluruh makhluk. Kita juga menyaksikan hancurnya semuanya itu. Masyhudnya siapa? Ya alam semesta yang dihancurkan oleh Allah SWT. Mana yang pertama? Syahidin wa masyhud. Syahidin wa masyhud. Yang kedua, witnessnya adalah semua makhluknya Allah SWT. Kalau kita hubungkan kepada keesaan Allah SWT, karena setiap makhluknya Allah itu sesungguhnya menunjukkan keesaannya Allah. Gunung, lautan, bunga-bunga, semuanya lah, bakteri, semuanya termasuk kita, karena kita ini makhluknya Allah. Semuanya menunjukkan bahwa Allah itu satu. Ya, ini yang pertama. Dan Allah yang jadi masyhud. Misalnya, ngeten nggih, jenengan para ulama kita memetakan sifatnya Allah itu ke dalam dua kelompok. Satu, dia menyebut sebagai sifat jalalnya Allah. Yang kedua disebut dengan sifat jamalnya Allah. Yang jalal itu sifat keagungan, yang jamal sifat keindahan. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Qadir, itu jalalnya Allah. Jamalnya Allah Al-Latif, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini semua sifat-sifat lembut. Kita ini kalau mau berpikir, semua makhluk di dunia ini sebenarnya mencerminkan dua sifatnya Allah. Jangan kalau naik ke atas gunung, terus melihat dari atas gunung itu, kita merasa apa? Keagungannya Allah. Dan serta-merta dari mulut kita keluar sendiri nama Allah itu. Ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, langit. Otomatis itu kita melihat keagungan ciptaannya Allah SWT. Dan ciptaan itu membuat kita mengingat Allah. Menarik ya. Yang pertama. Atau kita melihat sesuatu yang indah, sunset misalnya, lihatnya bagaimana gradasi cahayanya, karena begitu beautiful kita menyatakan Masya Allah, begitu indahnya. Atau dengan ningali manuk, saya ini tidak penyuka burung, makanya heran saya nonton burung bisa 50 juta, apa nih, ya memang beda orang. Atau tumbuh-tumbuhan, ada yang sampai Masya Allah ratusan juta. Ya Allah, wong godong tok ngoten nggih. Namanya orang beda-beda nggih, Masya Allah. Nah, itu ada burung yang mahal, terus warnanya, suaranya, orang bisa menyatakan Allah, kok cek apike yo. Dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya semua makhluk itu sedang menunjukkan keesaannya Allah. Makanya orang yang soleh itu kalau melihat semua yang ada di alam itu, yang diingat pertama kali siapa? Allah. Kalau orang kurang soleh, nanti kalau sudah dia mikir dalam, baru dia ingat Allahnya. Nah, ini kata siapa? Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi kalau kita melihat apapun saja di dunia ini, langsung kita ingat Allah, itu tandanya kita kelompok yang orang yang sangat dekat kepada Allah. Tapi kalau nunggu lama, sampai difikirin, diobservasi, mentok, baru terus ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wonten ngoten. Lah gitu. Jenengan ningali nopo lah. Apalah, atau bunga atau apa gini. Ya mboten eling pangeran, tapi diletakin di bawah mikroskop, diteliti sampai ya Allah. Ternyata ya, misalnya kita terkagum-kagum,
Masya Allah kalau kita berpikir itu semuanya adalah berarti apa? Siapa yang syahid? Seluruh makhluk. Ya, yang masyhudnya siapa? Yang disaksikan siapa? Allah SWT. Makanya disebut dengan ayat kauniyah. Karena semuanya tandanya Allah SWT. Alam semesta ini yang lucu kalau kita pikirkan, lah iya rek wis wake tandane wong sing ngeleki pangeran. Nggih. Gini lek jenengan boten masih kurang masuk di akal. Kalau kita ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, semuanya terasa menjadi tandanya Allah. Nah gitu. Nonton Ka'bah apalagi ingat Allah kita. Masya Allah, nangis kita. Ya, labbaik Allahumma labbaik, nangis. Safa Marwah ingat Allah kita. Jangankan gitu, keluar kita, sandal kita hilang, kita ingat Allah. Di Masjid Nabawi, salah apa aku mau rek? Ya, masuk lagi dalam masjid, sholat kita 2 rakaat, istighfar astaghfirullahaladzim. Mboten napa-napa ya Allah, kula kelangan sandal, sing penting jenengan sepuro dosa kula ya Allah. Mboten. Di Mekah, didorong orang saat tawaf, kita ingat Allah. Lek teng Mekah mriku, dorong kita sabar ya Allah. Mungkin Allah menghilangkan dosa saya. Mboten, didorong orang ini dari belakang. Apunten. Menarik. Coba teng mriki tawaf. Nyeh. Didorong orang. Oh, ngeten. Apa karepmu? Oh, tukaran. Tidak di tawaf di Ka'bah. Jadi apapun saja yang orang dapatkan saat dia umroh atau apa, ingatannya langsung ke Gusti Allah. Jadi semua yang ada di Mekah dan di Madinah seakan-akan benar-benar nyata kalau semua yang ada ini adalah ayatnya Allah SWT. Masalahnya, lek wis baliknya gadang, kenapa kemudian kok hilang kabeh nih ayatnya Allah? Padahal mestinya tetap sama. Ngoten. Nah, orang-orang yang soleh itu mboten berubah, ngoten maksudnya. Kita harus melihat sesuatu yang sangat besar baru mengingat Allah itu. Bahwa kita syahid kemudian. Seperti ngelihat sunset, Allah. Ke atas gunung, Allah. Ke tengah lautan melihat semuanya sendirian, sudah tidak ada lihat daratan, Allah mengreweli, Allah. Kayak saya sama bibi saya sama-sama tidak bisa renang, ke Puker sana, coba ke tengah laut sudah tidak kelihatan daratan, nangis bibi saya. Karena sudah gini, urip apa ndak mari ngene iki. Masya Allah, ingat Allah kalau begitu. Nah, itu namanya syahidin wa masyhud. Negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah, Ad, Samud, dan seterusnya lah. Aceh, kalau kita ngelihat habis tsunami, Jogja habis kena gempa bumi, itu juga bisa menjadi syahidin wa masyhud. Kita yang kesana ngelihat, kita syahid. Yang kita saksikan, masyhud. Wah, ini banyak, jenengan kaitan ke apa saja boleh. Allah menjadi syahid. Ya, misalnya ketika Sa'id bin Jubair membaca ayat ini, dia menyatakan wa kafa billahi syahida, kata dia. Cukup Allah menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Seluruh perbuatan kita. Jadi syahidnya Allah, masyhudnya yang disaksikan amaliyah kita. Saya tidak butuh penilaian orang, saya tidak butuh ini, cukup Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi syahida. Jadi Allah yang syahid perbuatan kita, namanya masyhud. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat yang mencatat kita. Berarti siapa yang syahid? Malaikat yang syahid, raqib atid yang syahid. Perbuatan kita yang disaksikan. Ya, bisa malaikat jadi syahid, perbuatan kita namanya masyhud, Waktu turun malaikat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
Nanti begitu yaumul kiamah, dari langit tadi, karena banyak malaikat di setiap langit, turun semuanya. Lah kita yang menyaksikan, kita menjadi syahid. Malaikat yang turun berduyun-duyun itu, ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa bersof-sof, namanya masyhud. Ya, namanya masyhud. Rasulullah jadi syahid, Jibril jadi masyhud, atau Allah dalam riwayat yang lain jadi masyhud. Ya, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Sungguh engkau melihat dia, ya, di ufuk sana, ya, di atas langit ketujuh sana. Ya, namanya siapa berarti syahidnya? Nabi Muhammad. Yang disaksikan berarti siapa? Malaikat Jibril. Ya, dan seterusnya. Tubuh kita menjadi syahid. Masyhudnya siapa? Perbuatan kita. Ya, hatta idza maja'uha, ya, ketika orang nanti digiring menuju neraka, ya, orang yang masuk neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Orang nanti kalau sudah digeser ke neraka, digiring dia ke neraka, di dalam surat Fussilat, syahida alaihim, bersaksi kepada dia, menyaksikan untuk dia apa? Sam'uhum, pendengarannya, wa absaruhum, matanya, wa juluduhum, kulitnya, bima kanu ya'malun, terhadap apa saja yang dia lakukan. Jadi yang menyaksikan siapa? Telinga, mata, kulit. Dia yang bersaksi. Ya, dulu saya mengetahui dia begini, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya, ya. Jadi banyak banget yang bisa kita maknai dari kata syahidin wa masyhud. Atau saya tambah satu lagi, sebenarnya banyak, jadi kan bisa larikan kemana-mana asalkan tepat. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi tadi dibentuk secara plural, ya, jadi maksudnya apa saja boleh, syahidin wa masyhud. Terakhir, Allah SWT menyatakan suatu dalam Al-Quran, ketika Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah, kata Rasulullah SAW, bacakan Al-Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Quran diturunkan kepadamu? Mengapa saya harus membacakan untuk Anda? Kata Rasulullah, aku suka mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh orang yang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa sampai kemudian di ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, kata maka bagaimana idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, syahid, orang yang menyaksikan, nabinya yang menyaksikan, wa ji'na, dan kami datangkan bika, engkau Muhammad, 'ala haula, di atas semua umatmu ini, syahida, saksi. Nangis Nabi Muhammad, tidak kuat Rasulullah menitiskan air mata dan menyatakan cukup Abdullah bin Mas'ud. Karena tugas Nabi itu selain bisa memberikan syafaat, dia juga menjadi syahid. Jadi nanti kayak begini, syahid itu kayak Susi yang ngasih persaksian palsu, diancam penjara 7 tahun. Freddy Sambo misalnya, dan seterusnya, sama kayak begitu. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad yang jadi saksinya. Iki bener iki umat Muhammad, buangkang loh wong iki, nggih ya Rasulullah, ya Allah, iki bener ya umatmu ya soleh, nggih. Masya Allah, itu yang ngeri, karena itu dalam Al-Quran menyatakan wa yauma ya'addu zalim ala yadayh. Ya, ingatlah ketika orang yang zalim memasukkan jari-jarinya ini ke dalam mulutnya karena kengerian dan ketakutannya. Siapa yang menjadi saksi? Rasulullah SAW. Ya, sampai ditegaskan kalau dalam Al-Quran Rasulullah SAW menyatakan, iya ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya ini kaumku yang mengambil Al-Quran mahjuro, dia hijrah dari Quran, turun Quran kepadanya, tapi dia tinggalkan Al-Quran, dia hijrah dari Al-Quran. Siapa yang ngasih kesaksian? Rasulullah. Nah, niku yang ngeri kita. Waduh, bahaya ini. Karena Rasulullah SAW yang mempersaksikan. Jadi Rasul menjadi saksi, ya. Rasul yang menjadi saksi, sementara
yang disaksikan kita umatnya. Makanya ya qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, surat Furqan ya. Furqan ayat 30-an seingat saya. Nggih. Wa qala Rasul, berkata Rasul, apa kata Rasul? Ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu ittakhadhu, mengambil hadzal Qur'an, Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang dia buang, yang dia berhijrah sejauh-jauhnya dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena orang ini digiring menuju neraka dan dia ketakutan sampai seluruh jarinya itu dimasukkan ke mulutnya. Kita ini sesedih-sedihnya paling banter 2 jari masuk di mulut kita, gitu. Atau 2 jari lah, mosok 10 jari dimasukkan. Kenapa Quran kok menggambarkan 10 jari dimasukkan? Karena dibikin mubalaghah untuk menggambarkan ini. Jangan kamu bayangkan seperti sedihnya di dunia. Sedihnya di dunia, you masukin 2 jari maksimal. Sedihnya di akhirat, yauma ya'addu dhalimu ala yadaih. Kalimatnya bukan jari, yadaih, 2 tangan. Insyaallah surat Al-Furqan itu. Jadi 2 tangan dimasukkan sama mulutnya. Saking nemennya, ketakutannya orang ini. Kenapa? Karena dia dulu punya teman yang menjelek-jelek, yang membawa dia kepada kemaksiatan, sehingga dia lupa mengikuti Rasulullah SAW. Kalau jenengan lihat nanti surah Al-Furqan. Dan Nabi, karena ini masih umatnya Nabi Muhammad, disuruh nyaksikan ini bener umatmu Muhammad, kelakuan ini loh biar di dunia. Wah iso ngaji, nggak pernah mikirin Quran, nggak pernah taklim Quran, nggak pernah nadaburi Quran, nggak pernah ngaji Quran dan seterusnya. Dan dia lupa semuanya. Apa kata Rasulullah? Nggih ya Allah, ini umat saya memang dia hijrah dari Quran. Coba ingin, karena itu nangis Nabi Muhammad karena mikirin umatnya itu. Sampai Rasulullah kemudian nangis boten tahan. Hasbuk, cukup Abdullah Mas'ud, cukup. Nggak tahan Rasulullah, nangis Rasulullah. Ya, masya Allah. Niku berarti nopo? Siapa yang syahid? Rasulullah SAW. Yang maksud siapa? Kita semuanya. Jadi monggo diteruskan nih, banyak sekali. Saya bisa panjang kalau bahas syahidin wa masyhud. Bahkan sebagian ulama menyatakan inilah inti agama kita. Jadi sebenarnya agama kita itu kalau mau disederhanakan syahidin wa masyhud. Dan kalau kita mendengar mikirin itu sebenarnya cukup membuat kita ini sudah taat. Seakan-akan Allah bilang begini ya, kalau kita kaitkan ke Allah atau ke Rasulullah, kamu itu sekarang berbuat maksiat terus menerus, memangnya kamu pikir aku tidak menyaksikan kamu? Aku syahid, kamu itu masyhud. Ya, sama seperti orang tidak sadar kalau ada CCTV. Ya, dipantau dia. Wah, lihat. Wah, misalnya bos belum datang. Ya, tidak ngasih tahu kalau ada CCTV. Bosnya sudah ada dalam ruangannya. Ini pegawainya merasa bosnya, wah, bos di kamar, tenang aja. Tidak tahu dia kalau sudah dipasangin CCTV. Wah, ngobrol lah, kerjaan jelek lah, bosnya nonton. Ono sing ngerasani bosnya lah, kata bosnya, ware-ware, tidak ngerti lah aku syahid kalau saya menyaksikan dia. Wa syahidin wa masyhud, Allah menyaksikan kita. 3 sumpah yang sangat powerful nih, sangat powerful. Was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Nah, sekarang dikasih contoh oleh Allah tentang kelompok orang, puluhan ribu, bahkan ada menyatakan ratusan ribu orang yang dibunuh. Jadi ada parit raksasa. Jadi kalau kita celah antara 2 bukit ini, ya, ini ada celah dulu antara 2 bukit, ya. Terus bawahnya dikasih kayu yang banyak, terus disumet, ya, dinyalakan kemudian. Terus orang Islam itu didorong satu persatu, seret, didorong dimasukin, seret dimasukin, terus gitu. Jadi dia tambahan bahan bakar.
karena minyaknya itu, karena fatnya, karena lemaknya, jadi dibakar terus. Berapa orang? Ratusan ribu orang. Lah, mereka ini dikenal dengan orang-orang yang menghukum, yang membunuh ini disebut dengan ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Dulu sebenarnya saya pernah cerita, tapi tidak apa-apa diingatkan kembali. Kata Allah SWT, qutila ashabul ukhdud. Qutila itu makna dasarnya dibunuh. Tapi ini ungkapan dalam bahasa Arab untuk kalau kita menghinakan, mensumpah serapai orang yang kurang ajar. Seperti padanannya, mungkin kalau dalam bahasa kita seperti wongko kon, mate awakmu, modar awakmu, lah ngoten, kutila nih. Lah saya terpaksa harus ngomong ngoten dan masuk karena ini ungkapan amarah, ungkapan yang menunjukkan kita sedang melaknat seseorang. Ya, mboten saya menawi wafat panjenengan, ya napa mboten tepak. Memang harus kasar karena ini ungkapan kasar. Kutila, ya mati kon, wongko awakmu, modar awakmu. Ya, namanya kutila. Siapa? Ashabul ukhdud, pemilik atau ashab, ya. Ashab itu maksudnya orang yang memiliki, disebut orang yang memiliki, kata Allah, parit raksasa itu. Jadi kenapa? Karena dia yang membunuh, karena dia yang menyeret, karena dia yang bersorak-sorai, karena dia yang duduk. Ini orang yang beriman. Kenapa Allah cerita ini? Untuk mengompar. Karena ini terjadi, kalau kata para orang sekarang, itu kira-kira di Arabia Selatan kalau zaman sekarang. Ya, wallahu a'lam posisinya di mana persisnya, tapi kejadiannya begitu. Qutila ashabul ukhdud. Ceritanya agak panjang ya. An-nari dzatil waqud. Nanti di akhir kita ceritakan kalau cukupi waktunya. An-nar, api, dzatil waqud, yang memiliki waqud. Waquduhan nas wal hijarah. Misalnya surat Al-Baqarah. Waqud itu fuel, bensine, bahan bakarnya. Ya, api yang memiliki bahan bakar. Maksudnya apinya itu dikuasai kayu, kurang nyala lagi, tambahi kayu, tambahi manusianya lagi. Kalau api sangat menyala dikasih manusia, ya tambah, karena kemudian itu makin seperti jadi apa namanya ya, jadi bensinnya. Quran menyatakan api ini tidak pernah mati jadinya, karena terus dikasih dzatil waqud, karena ada banyak bahan bakarnya. An-nari dzatil waqud. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Sementara orang-orang yang membunuhnya ini, mereka itu qu'ud. Nah, ini penting ya. Ada jalasa, ada qa'ada. Kalau jalasa duduk singkat, duduk tapi sebentar saja. Kalau qa'ada itu duduk lama. Ya, seperti jenengan sekarang namanya qa'ada sebenarnya. Kalau duduknya bentar namanya jalasa. Makanya hitungannya kalau dibanding 24 jam, ya kita ngaji itu ya sebentar, 1 jam setengah. Ya, saya ngaji 1 jam setengah, insya Allah 5:30 kita berhenti. 1 jam setengah, makanya disebut dengan jalasa. Ustaz, tapi pun suwe Ustaz, nggih niku nafsu kerasa suwe, tapi pun ngarani niki kok ada jalasa, karena itu disebut dengan majelis. Namanya majelis ilmu. Kenapa? Ndak suwe, 1 jam setengah. Kita nonton TV, loh, wis 2 jam, mboten kerasa malah. Ya, padahal pun lama, ya, dan seterusnya. Jadi Quran tidak menggunakan kata julus, tapi menggunakan kata qu'ud. Untuk apa? Duit niku lama, karena ratusan ribu orang yang dibunuh, yang dilemparkan ke dalam itu. Dan dia nyantai lungguh ini sambil ngakak-ngakak, nepui tangan, ayo seret-seretan. Wadah sing brok-brok, ayo wah dimasukin, wah kurang ajarnya.
Makanya kalimatnya Quran bongkoi wong-wong ku kabeh. Ngoten. Makanya saya ndak terjemahin dengan halus. Kenapa? Karena memang itu amarah kalimatnya. Mereka lah pembunuh orang mukmin itu. Mosok jenengan kate matilah mereka. Kula mboten puas ngoten niku. Kurang ajar soalnya wong iki. Karena dia yang melakukan pembunuhan, genocide. Lebih dari 100.000 juga orang Islam yang terbunuh waktu di Serbia, di Bosnia dulu. Dibunuh. Dan seterusnya. Bahkan ada imam masjid niku, saya masih ingat, itu zaman saya kuliah ya. Saya bahkan punya teman dulu di UNER niku aktivis, tapi terus terlibat teroris sekarang, terus di penjara ya. Tapi memang dari semester 1 wah, giat sekali dia. Nggak tahu ya, zaman saya dulu kuliah di Surabaya itu waktu peristiwa Bosnia niku banyak mahasiswa yang minta izin ke gurunya, ke dosen, minta waktunya Pak, ada pengumuman 5 menit gitu, berani mereka. Terus ngomong, ini ada pendaftaran ke Bosnia, siapa yang mau mendaftar ke Bosnia? Ngoten zaman kula mahasiswa niku. Oke. Lah di Al-Falah, ingat saya Masjid Al-Falah Surabaya itu ada kedatangan orang Bosnia menceritakan bagaimana kejadiannya. Saya masih ingat sampai sekarang karena saya hadir. Jadi dia cerita imam masjidnya itu diseret keluar oleh orang Serbia ini dan disaksikan oleh semua orang ini, dikasih bensin, dibakar hidup-hidup sama orang Serbia. Jadi kan kalau ninggalin habis perang itu tentara-tentaranya Serbia sama jenderal-jenderalnya tuh minum bir, pasti joget-joget dia karena habis membunuh orang Islam itu. Karena itu perang Bosnia Serbia itu disebut dengan genocide, ya, pembunuhan massal terhadap orang Islam. Karena itu jenengan kalau ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, banyak orang Bosnia sekarang, orang-orang Islam. Jadi satu sisi memang itu merupakan penderitaan, tapi satu sisi juga blessing in disguise, keberkahan satu sisi. Kenapa? Kemudian mereka pindah dari Bosnia, ya, minta suaka politik ke Australia, ke Eropa dan seterusnya. Dan sekarang mereka menjadi kelompok-kelompok Muslim, ya. Dan akhirnya nyebarin Islam, bangun masjid di mana-mana. Jenengan kalau ke Eropa, masjid Bosnia. Dan dengan itu kemudian menyebarkan Islam ke orang-orang Eropa, Australia, orang kulit putih. Jadi selalu menarik. Habis 9/11 Islam dihina-hinakan, tapi pasca itu paling banyak orang masuk Islam di Amerika setelah 9/11. Nah coba, menarik kalau dipikir, kok iso ngoten niku. Jadi selalu faktanya niku begitu. Habis dihinakan Islam. Jadi justru melahirkan keberkahan satu sisi. Ya, meskipun kita mboten nyukuri, ya, mboten ngoten, karena itu tentu kehinaan. Jadi ada genocide atau di Burma. Wallahu alam deh, saya ketemu di Australia banyak orang Burma, ya suaka politik juga. Saya ketemu orang yang di hutan 1 minggu, ya, sampai kemudian keluar Malaysia gitu. Bondo punya cuman duit $10 ceritanya. Sudah pinter bahasa Malaysia orangnya. Dia cerita karena kan pemerintahnya komunis, tuh semua yang Islam dibunuh semuanya. Kalau di kampung-kampung, bapaknya juga dibunuh, dia melarikan diri. Terus saya minum air di selokan, kata dia. Sampai kemudian ke Malaysia. Dari Malaysia dia minta suaka politik ke Australia, dan kemudian sampai nekat dia pergi urunan. Jadi banyak orang Burma dari Malaysia berangkatnya nih, nyewa boot langsung ke misalnya ditangkap karena ilegal. Nah begitu ilegal, bilang kalau orang Burma nanti dijadikan citizen mereka. Nah sekarang orang Burma udah punya masjid dan seterusnya. Masya Allah. Jadi satu sisi saya ada berapa 5-10 keluarga yang belakang rumahnya dibikin musola, ya dan seterusnya. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Sudah banyak yang hafid, orang Burma, pendidikannya lebih baik, dan seterusnya.
Salah satu kebaikan sistem di barat, kalau ada di baratnya sendiri, adalah dia bebas. Kamu agamanya apa? Nah, tapi kan biasanya jeleknya orang kulit putih itu biasanya double standar. Begitu di luar negerinya, nah ini elek, satu sisi. Jadi menarik ya, mereka menyaksikan itu sama sekarang di compare kehancuran itu. Ya. Bagaimana ceritanya? Saya singkatkan mawon ceritanya. Dulu ada sebuah kerajaan, 2 menit insya Allah untuk melihat konteksnya. Dulu ada sebuah kerajaan yang penasehat spiritualnya, yaitu tukang sihirnya, sudah sangat tua. Tukang sihir ini, penasehat raja ini ngomong ke rajanya, tolong berikan kepada saya anak muda yang paling terbaik yang ada di negeri ini, agar saya ajari, saya mau menurunkan ilmu saya ini. Dipilih, ketemulah seorang anak, kira-kira begitu ceritanya. Anak ini kemudian belajarlah dari rumahnya, seneng karena dia dipilih secara nasional. Dia berangkat dari rumahnya ke kerajaan itu, belajar sama tukang sihir. Karena rumahnya jauh, dulu saya mencontohkan Al-Falah, hanya mengingatkan saja, dia harus melewati madrasah, melewati masjid di Al-Falah. Nah, terus dia pergi ke kerajaan belajar sihir. Terus sampai suatu hari dia cobalah tak dengerin sana kok juga ada pelajaran di masjid itu. Dia dengerin, bener iki, menarik iki. Jadi kemudian dia memutuskan tidak langsung ke tukang sihir, tapi dengerin dulu di Al-Falah. Begitu selesai baru dia marah ini si tukang sihir. Kamu itu kok telat gini. Katanya dia sudah dikasih karena tidak bisa dimarahin. Besoknya dia datang lagi Al-Falah, ngomong ke kiainya, ke ustadznya, Syekh, saya ini dimarahin gini nggak telat gini saja. Kalau kamu telat bilang karena kamu banyak urusan di rumah sehingga kemudian telat. Oke. Terus begitu pulang dia, karena dia ngajinya telat ke tukang sihir, pulangnya dimarahin orang tuanya. Kemana aja kamu gini. Lah nanti kamu bilang tukang sihirnya ngajarinnya banyak, jadi aman dia. Sehingga lama dia belajar ke rahib, satunya belajar ke sahir, tukang sihir. Sampai suatu hari dia bingung, ini kok beda ilmunya ya, satu putih satu hitam. Sampai kemudian dia saat lewat begitu, di satu kampung ada ular atau makhluk yang sangat besar. Kalau kita baca riwayatnya sebenarnya tidak dijelaskan benar apakah itu ular atau apa. Ular lah yang sangat besar. Satu penduduk kampung tidak ada yang berani. Nah, anak ini kemudian menyatakan, ya Allah, inilah saatnya saya pingin tahu apakah yang benar itu ilmunya Al-Falah atau ilmunya tukang sihir. Mengambil batu dilempar, kalau dia mati berarti Islam yang benar, kalau dia tidak mati berarti sihir yang benar. Dilempar mati. Maka sejak saat itu dia tidak mau lagi belajar tukang sihir, ya. Dan kemudian dia cerita kepada gurunya, saya tadi begini-gini, kata gurunya, sudah sampai saatnya sekarang. Allah sudah ngasih kamu karomah, dan kata dia pesannya, kamu sebarkan Islam dengan baik, tetapi nanti kamu pasti akan kena fitnah. Dan kalau kamu kena fitnah, jangan pernah menunjuk kepada diriku. Ojo ngomong lek awakmu duwe guru jenenge aku, ya. Deal. Dah, mulai dia menyebarkan Islam. Orang mulai tertarik sama dia dan seterusnya, dan dia dikasih karomah oleh Allah bisa mengobati banyak penyakit. Nah, sang raja tadi punya, kalau sekarang sekretaris negara. Kalau sekarang buta orangnya. Nah, kena diabetes ya kalau sekarang. Dia berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Terus dengar sana loh, ada syekh ini bisa nyembuhin, datanglah dia ke sini. Terus dia bilang, kamu katanya bisa nyembuhin ini ya, saya ini bawa duit gini-gini, enggak, saya enggak butuh uangmu, dan saya enggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah.
Jika kamu mau sembuh, syaratnya adalah berimanlah kepada Allah. Nanti kalau kamu beriman, saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Oke, kata dia, masuk Islam dia. Setelah masuk Islam didoain, ya Allah sembuhkan dia, sembuh dia. Pulang lagi ke rajanya, rajanya kaget. Kamu kan buta, kenapa sekarang bisa melihat? Ya cerita, siapa yang menyembuhkanmu? Allah. Allah siapa? Ar-Rabbi, kata dia. Robku, ya Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit bumi dan Tuhanku serta Tuhanmu. Marah. Berarti kamu ngakui ada Tuhan selain saya ya? Kata dia. Ya iya, memang dialah Tuhan yang sebenarnya. Marah dia, dihukum dia, dan disuruh ngasih tahu siapa yang menyembuhkan. Lah, karena ini raja ya, disiksa habis. Sekarang anak kecil tadi, anak muda tadi didatangin. Anak muda ganti yang disiksa. Kamu belajar dari mana? Enggak, saya enggak belajar dari siapa-siapa. Makin disiksa enggak tahan dia. Akhirnya nyebut gurunya tadi, padahal janjinya enggak boleh nyebut gurunya. Nyebutlah gurunya. Nah, begitu gurunya mulai dibunuh satu persatu oleh raja. Gurunya dibunuh, pembantunya ini dibunuh, terakhir dia dibunuh. Tidak bisa mati, dibakar dia tidak gosong, dibawa ke atas gunung. Dia berdoa, ya Allah, ya terserah apa yang kau lakukan, orek gunungnya. Tentara Kopassus kabeh hulung kumping, dia balik lagi ke raja. Assalamualaikum. Ya, dibawa ke tengah laut. Wah, pasukan infanterinya semuanya tenggelam semuanya. Dia balik lagi. Assalamualaikum. Makin marah raja. Sampai akhirnya dia menyatakan, raja, kalau kamu mau bunuh saya, caranya cuma satu. Suruh semua rakyat ngumpul di tanah yang lapang. Biarkan saya ada di tengah-tengahnya, kemudian panah saya, dan pastikan kena di sini, di pelipis mata saya ini. Nanti waktu manah, bunyikan dengan keras dengan nama Tuhannya pemuda ini. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillah, ya. Nanti baru kalau kamu baca Bismillah, dan pasti nanti akan mengenaiku dan aku akan mati. Oh, oke, kata dia. Semua rakyat dikumpulkan. Dan kemudian dipanahlah itu. Pakai Bismillah. Masuk, matilah anak muda ini. Semua penduduk kemudian menyatakan berarti yang benar adalah anak muda itu, bukan raja. Maka mungkin 90% atau 95% penduduk itu semua masuk Islam gara-gara anak muda ini. Marah raja, atau mungkin 70% atau berapa lah, tapi sebagian besar penduduk masuk Islam semuanya. Marah raja, akhirnya raja merasa bakar semua yang percaya itu hidup-hidup, masukkan ke dalam parit itu. Oh, mereka inilah yang dibunuh. Jadi penjelasan Ashabul Ukhdud wonten di dalam hadis. Minimal jenengan maos Riyadhus Shalihin, ada kisahnya ini di Riyadhus Shalihin. Ya, jadi mereka kemudian yang dibakar itu yang disebut dengan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Masya Allah. Itu ceritanya. Nanti bagaimana kelanjutannya dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Masih berkenaan dengan ancaman Allah kepada orang yang beriman, ya, kepada orang yang kafir, dan penguatan dari Allah SWT kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akan sakit kula sampaikan. Adanallahu yakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.